Hari ini kita akan bahas cara melighting dua orang secara sinematik. Di contoh video kali ini, sebenarnya ini dipakai untuk syuting musik video. Tapi sebenarnya cara yang sama ini bisa diterapin ke apa aja. Mau itu talk show, interview, ya apa aja lah. Selama itu untuk melighting dua orang, bisa. Dan nanti akan dijelasin sedikit. Kita akan pakai apa yang disebut, entah menyebutnya apa, backlighting, upstage lighting, intinya sama aja. Kita mau sisi yang lebih gelap, itu lebih dekat ke kamera. Ini bakal ngasih kita depth yang bikin hasil footage kita tuh bakal jadi lebih menarik. Kalau lighting untuk satu orang mungkin lebih simpel ya. Kita tinggal taruh lighting dan arrange subjeknya sesuai sama arah lighting. Kayak sekarang ini. Terus udah deh, sisi shadownya bakal lebih dekat ke kamera. Tapi kalau untuk lighting dua orang, otomatis agak sedikit beda. Equipment yang kita perluin ada dua COB light yang terdiffuse. Di sini aku pakai aperture 120D, dipasangin light dome 2, dan lampu Amaranda 10X dipasangin light dome mini 2. Dan ditambahin Godox TL60. Ini lampu yang opsional. Boleh pakai, boleh juga enggak. Untuk gear kameranya ada Sony A74, lensa Sigma 2870mm, dan lensa Sigma 16mm. Tapi kamera itu sebenarnya di sini ya penting nggak penting. Karena sebenarnya pakai kamera apa aja, caranya bakal tetap sama. Untuk setupnya, posisi subjeknya ada di sini. Lightingnya ada lebih jauh lagi di sisi kiri dan sisi kanan dari subjeknya. Ini supaya setiap lighting bisa memegang dua peran. Lighting di sebelah kiri kamera itu jadi backlight untuk subjek 1 dan menjadi keylight untuk subjek 2. Dan sebaliknya. Lighting di sebelah kanan kamera itu bakal jadi backlight untuk subjek 2 dan menjadi keylight untuk subjek 1. Setelah kedua lampu dinyalain, kita bisa dapat lighting yang aku agak nggak suka ngomongnya karena rasanya kata ini agak overuse banget sekarang. Tapi kita tuh bisa dapat hasil yang lebih cinematic. Kita juga dapat apa yang disebut checkerboard lighting, dimana ada dark light, bikin footage-nya jadi penuh kontras, yang berarti bikin image-nya jadi nggak flat. Dan seperti yang dilihat, aku nambahin tube light dari Godox TL60. Ini buat jadi another point of interest aja, buat jadi variasi aja gitu. Karena sebelumnya kita juga udah pernah nge-shoot di tempat yang sama ini juga. Ini biar jadi agak beda aja sama shoot sebelumnya. Kalau yang suka, boleh dipakai. Kalau yang enggak, ya nggak apa-apa juga. Dan jangan lupa juga, karena ini lampu RGB, jadi kalau perlu yang warna-warni, bisa juga pakai ini. Tapi di sini kita pakai di sekitar 4700 Kelvin kalau nggak salah. Jadi nggak benar-benar daylight kayak keylightnya, tapi nggak terlalu warm juga. Dan sekali lagi, ini lampu yang opsional tentunya. Nggak pakai lama, kita shoot untuk 3 angle dengan setting ini. Yang pertama di wide, hasilnya kurang lebih gini. Terus close up ke stinger pertama, ini baru jadi angle kedua kita. Close up ke stinger kedua, ini jadi angle ketiga kita. Tips atau cheat code yang bisa dipakai buat yang lagi nge-shoot hal yang serupa. Kalau memungkinkan, coba start shootingnya dari angle yang wide. Kenapa? Pertanyaan bagus. Karena sebenarnya gini, nggak tahu ada yang nggak atau nggak, tapi sebenarnya posisi lightingnya tadi tuh agak diubah sedikit pas kita ada di angle kedua dan angle ketiga. Ini karena pas di wide angle kita nggak punya banyak pilihan ya. Kita mau posisinya kayak gini dan kita nggak mau keylightnya ini masuk. Dan karena arah kedua penyanyi ini berhadapan, tergantung posisi mereka, kadang tuh muka mereka terlalu gelap. Jadi kayak hampir jadi split lighting. Sebenarnya memang nggak selalu sih. Tapi kan orang tuh kalau nyanyi gerak-gerak ya. Kadang kalau geraknya tuh agak gimana jadi kelihatan terlalu gelap. Tapi yang penting tuh supaya pas close up nggak ada bagian yang segelap itu. Arah lighting, posisi kursi, dan arah mereka ngadep pas duduk itu juga diubah sedikit supaya lightingnya sampai dibuka tuh sesuai sama keinginan kita. Nggak terlalu gelap tapi nggak flat juga. Dapat apa yang disebut Rembrandt lighting. Simpelnya kelihatan kayak ada segitiga gitu di shadow side mukanya. Hal yang sama dilakuin ke stinger kedua. Jadi tinggal ngulang proses yang tadi tapi diambil dari arah satunya lagi. Setelah mendengar tips ini, coba mulai sekarang pas nonton film perhatiin deh lightingnya pas syutingnya wide dan close up pasti gitu agak beda. Dan setelah ini kita ambil extra angle juga karena masih ada sisa waktu dikit. Ini si kamera ditaruh di gimbal dan lensanya ditukar jadi Sigma 16mm f1.4. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Ini konsepnya emang dibikin agak pengen lebih low key lighting atau lebih gelap-gelap gitu. Karena kita shoot di tempat lain yang konsepnya lebih cerah-cerah gitu. Jadi ini biar ada kontras di antara lokasi satu dan lokasi kedua. Tapi kalau buat yang kebutuhan yang lain, misalkan buat interview atau podcast, biasanya sih pasti nggak mau ya segelap ini. Tapi kalau tertarik dan pengen mengambil konsepnya, bisa banget. Keylight di sebelah kiri dan kanan ini dibayarin aja kayak gini, udah nggak apa-apa. Tapi kita tambahin satu lantern lagi di bagian tengahnya ini. Jadi ini ngasih V-light ke bagian yang gelap di muka keduanya. Di sini kita pakai extra lighting, bukan lighting yang ada di bounce, supaya kita bisa ngontrol si lantern ini tuh ngasih cahayanya seterang apa. Kita kan mau dia jadi V-light, yang berarti cahaya dari sisi ini tuh nggak boleh lebih terang dari dua lampu di kiri kanan itu. Kalau sampai yang ini lebih terang, berarti dia yang jadi keylight. Terus footage-nya bakal jadi nggak ada depth yang kayak kita mau kayak di awal tadi. Makanya di sini kita pakai sesuatu yang bisa kita kontrol, lighting. Dan kalau untuk sesuatu yang lebih formal atau serius, mungkin tuh lightnya nggak usah dipasang di belakang sini ya. Jangan lupa juga, karena ini music video, ini bisa direkam pakai satu kamera dan ganti-gantian. Tapi kalau perlu merekam live ya, berarti ini perlu direkam langsung menggunakan 3 kamera di saat yang sama. Itu aja video kali ini, cara simpel yang bisa dipakai pas perlu menglighting 2 orang. Jangan lupa di like kalau videonya membantu, and see you on the next video.